Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdurrahim di channel Abdur_Rahim. Kali ini kita akan membahas tentang done condition ya. Ini masih seputar robot trading ya kan. Ini juga saya sambil menjawab pertanyaan teman-teman juga. Ini ada pertanyaan, Mas Rohim, kira-kira kalau kita buka buka rekening di iPod itu kira-kira nominalnya berapa? Kalau untuk membuka saham membuka RDN, rekening di iPod itu nominalnya 0 ya. Jadi nggak mesti harus 1 juta atau 10 juta, 50 juta, enggak. Dia 0. Cuman kalau misal teman-teman mau beli saham, itu saya sarankan lot-lot yang kecil-kecil aja kayak gitu. Misal kita mau beli saham GoTo kayak gitu kan. Nah, saham GoTo misal teman-teman mau beli 1 lot aja dulu. Kira-kira 1 lotnya berapa? 39.474, nggak sampai 50.000 kayak gitu. Ya, jadi sangat murah. Saran saya sih nggak usah banyak-banyak dulu gitu, mau main 3 juta, 5 juta atau 10 juta sekaligus, jangan. Kalau bisa yang kecil-kecil dulu, 100 ribuan dulu kayak gitu, karena di sini ada banyak saham-saham yang murah ya, yang 1 lotnya itu ya nggak sampai 100 ribuan itu. Oke, kita lanjut. Itu tadi pertanyaan dari teman saya, dari subscriber saya. Kemudian kita lanjut di iPod ATM. Pembahasan kali ini yaitu done condition ya. Pertama kali apa itu done condition ya? Done condition itu ya itu dia jembatan untuk 2 perintah sekaligus ya. Di sini saya contohkan perintahnya buy dan sell ya. Simple buy dan sell. Seperti itu. Jadi perintahnya untuk perintah yang pertama itu kita aktifkan, perintah yang kedua itu kita nonaktifkan. Yang mana apabila perintah yang pertama sudah selesai dieksekusi, itu maka perintah yang kedua otomatis aktif. Seperti itu ya. Itu fungsi dari done condition. Misalkan di sini di harga di real marketnya kita ngincar harga saham tower misalkan di 384, katakanlah seperti itu ya. Ini kita naikkan aja. Misal ini kan di 396 ya, misal seperti itu. Ini saya rubah di 394 ya, 394 aja deh, misal seperti itu ya. Kita ngincar saham GoTo di 394. Kemudian di sini kita aktifkan lagi perintah yang kedua, kita mau taking profit di 512 ya. Jadi kita mau beli, setelah kita dapat sahamnya baru perintah yang kedua itu taking profit, kita mau ambil untung, kita mau jual sahamnya. Oke, kita lanjut. Misal seperti biasa ya, kita klik dulu iPod ATM,
kemudian new test. Di sini kita klik price condition. Nah, kita klik saham GoTo. Nah, sebelum kita masuk di done condition ini, ya. Nah, kita pilih dulu perintah pertama, kita aktifkan dulu perintah pertama dan perintah keduanya. Perintah yang pertama itu kita misal di sini pakai last price ya. Last price misalkan di sini harganya lebih kecil sama dengan dari berapa tadi? Berapa tadi? Harganya 394 ya. Katakan last price-nya 934 ya. 994. Kemudian di sini kumulatif dannya kita aktifkan 1000 lot seperti itu. Nah, kita belum punya sahamnya nih, maka kita pilih ini condition valid until-nya kita aktifkan sampai tanggal katakanlah di sini sampai tanggal 20 deh. Kayak gitu. Kemudian kita klik buy. Karena kondisinya ini saya belum punya sahamnya. Kayak gitu. Nah, ketika saya mau beli saham, misalkan saya pilih di sini best bid price ya. Nah, kalau best bid price ini terserah nanti misalkan di 394 ini saya mau ditaruh di mana. Yang penting di harga berapa, yang penting saya ngantrinya di bagian sini. Oke. Sebanyak saya mau beli misalkan 10 lot ya. Seperti itu. Kita aktifkan sebagaimana biasa more action-nya. With intervalnya juga kita aktifkan di sini. Kemudian pilih teman-teman bisa tulis sendiri di sini terserah. Kalau saya pilih tulis by one. Ini perintah yang pertama. Kita klik save task. Oke. Nah, kemudian ini sudah ready ya. Kemudian untuk perintah yang kedua, ini jangan lupa ya, teman-teman ininya non-aktif ya, non-aktifkan ya. Jadi jangan diklik ya. Jadi misalkan ini sudah dicentang, ini teman-teman hapus saja centangannya. Karena jangan sampai dia benturan nih. Kita jual harga saham sebelum kita menjual saham sebelum kita membelinya. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita nonaktifkan terlebih dahulu perintahnya. Kita pilih price condition, klik simple, kita ketikkan di sini saham yang kita incar, misalkan GoTo. Tadi kita kita ancang-ancang harganya, misal kita mau taking profit di 512 ya. Kita pilih di sini lebih besar sama dengan dari, karena kita mau taking profit ya. Jadi kalau misalkan kita mau taking profit itu kita klik lebih besar sama dengan dari 512 ya. Kita aktifkan kumulatif dannya seperti itu. Misal 1000 lot. Kemudian di sini condition valid until juga kita aktifkan 20 sampai tanggal 20. Nah, di sini karena kita mau taking profit kayak gitu, kita klik sell. Kita klik sell. Saya mau jual di best offer price ya, di sini ya, posisinya di sini, terserah nanti harganya berapa. Kemudian kuantitinya saya jual semuanya karena saya tadi sudah beli berapa tadi, 10 lot ya. Sorry, kok saya jadi lupa ya. Sorry. Saya belinya tadi berapa lot?
Aktifnya by one, aktif actionnya 10 lot, betul. Saya beli, nah kemudian saya jual 10 lot lagi kan. Klik more action with interval. Oke. Di sini perintah yang kedua itu sell to. Katakan seperti itu ya. Nah, ini user labelnya terserah teman-teman mau pilih yang mana. Suka-suka teman-teman ya. Yang penting dia jangan sampai ada spasi. Oke. Seperti itu ya. Semua sudah oke, kayak gitu. Sudah kita input semua. Kemudian save. Nah, oke. Nah, ini kita lihat dulu ya. Posisinya statusnya mana ya? Statusnya di sini kita lihat statusnya. Nah, ini ya kita lihat statusnya, ini satu aktif, satu non aktif, inaktif ya. Nah, ini kita aktifkan, kita masukkan lagi dan condition ya untuk nge-bridging atau untuk menjembatani perintah 1 ya, perintah 2 kayak gitu. Misalkan contohnya seperti ini ya simulasinya. Misalkan saya sudah ini kan sudah aktif nih, saya sudah dapat 10 lot kayak gitu. Maka dan condition itu memerintahkan kepada ini perintah yang kedua tadi, sahamnya sudah kebeli kayak gitu. Baru nanti siap-siap untuk jual. Nah, seperti itu. Jadi ini langsung aktif ya. Kita klik new test seperti itu. Nah, new test. Kemudian kita klik done condition ya. Nah, done condition ya. Di sini ada ini quantity, full match dan spesifik ya. Apa itu any quantity? Any quantity itu dia dicicil. Misalkan begini, karena posisinya ini kita belum dapat secara full kayak gitu, maka dia pilih dulu nih, dia masukkan dulu nih 10 lot dulu kayak gitu, 20 lot kayak gitu, dicicil. Kalau misalkan spesifik, kita mau pilih misalkan berapa lot dulu yang mau kita jual nih. Misalkan 5 lot dulu. Nanti kalau misalkan 5 lot dapat, sudah kita dapat, nanti 5 lotnya lagi dijual seperti itu. Tapi untuk ini saya pilih yang full match ya. Jadi full match itu semuanya saya dapat, 10 lotnya saya dapat dulu. Itu sudah saya dapat, baru nanti baru perintahnya aktif, nanti baru saya jual seperti itu ya, supaya nggak bingung. Kemudian saya browse order ya, saya browse order. Di sini ada FID, stock, dan user label. Ya, saya ini kalau misalkan teman-teman pakai FID, di sini ID-nya ada di sini, ID orderannya, atau ini ya, saya pilih user label aja. Oke, sorry, ini saya spesifik ID reg, stock by sell. Saya pilih yang user label aja, sorry. Ini user label, ini kan spesifik ID reg ini ya, ini sorry saya lupa. Saya pilih yang user label aja. Nah, seperti ini. Saya lupa lagi. Nah, di sini saya pilih user label. Kita klik by one dulu. Nah, by one, oke. Kemudian di sini saya klik aktif. Nah, di sini ini kita bukan buy atau sell ya,
Tapi di sini kita klik aktif. Nah, kita cari lagi nih. Nah, yang ini kita pilih yang merah, sel 2. Klik OK di sini. Nah, maka dia akan aktif seperti itu ya. Sorry, ini tadi saya lupa tadi spesifik ID. Teman-teman pilih user label ya, biar lebih enak kayak gitu. Jadi ini mengaktifkan perintah yang kedua. Tadi kan perintah yang keduanya tidak aktif kan. Nah, jadi kita pilih di sini jangan lupa ya, condition valid until-nya sampai misal tanggal 20 lah, katakan seperti itu. Oke. Nah, save. Oke. Nah, ini dia dan condition-nya otomatis aktif. Ini sudah aktif. Jadi, kalau misal kita sudah membeli saham GoTo, kayak gitu, sebanyak 10 lot, sudah full match, seperti itu, sudah kita dapat semua, maka dan condition ini tadi menyuruh kepada perintah yang kedua ini, yuk aktif, kayak gitu kan, yuk standby, sudah kayak gitu. Itu dia fungsi daripada done condition. Jadi dia membridging atau menjembatani perintah yang satu dan yang kedua. Seperti itu ya. Jadi sangat mudah itu untuk teman-teman coba kayak gitu. Bisa juga di sini kita gunakan, coba ya. Ini kita hapus dulu. Delete. Ini kita delete. Kemudian ini kita delete juga. Misal kita klik new task. Nah, di sini kondisinya bukan taking profit, tapi kita mau stop loss ya. Stop loss menggunakan buy and sell, simple buy dan sell seperti itu ya. Jadi kita beli harganya di 394, kita ancang-ancang nih kalau misalkan dia jatuh, kita sudah siapkan stop loss di 348. Oke, kita coba dulu price condition seperti itu. Kita pilih saham GoTo. Nah, kita mau beli di 394 ya. Oke. Misalkan lebih kecil sama dengan dari 394. Kemudian di sini kumulatif dan kita aktifkan 1000. Condition valid until di sini sampai tanggal 21. Kita pilih limit order di best bid price quantity 10 ya. Kita klik more action, default aja. Kemudian di sini buy one. Oke, seperti itu. Setelah semuanya sudah CC, sudah kita input semua. Nah, aktif ya. Ini perintah yang pertama. Kemudian kita aktifkan lagi perintah kedua untuk jaga-jaga ya kan, kalau harga turun maka saya siapkan stop loss. New task. Kemudian di sini untuk perintah kedua jangan lupa ini dinonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian di sini price condition saham GoTo. Kemudian di simple ya. Ketika harganya kurang dari 348 kayak gitu, 348 misalkan di sini 1000 lot, kemudian sampai tanggal 20 juga, maka ini harganya sudah jatuh ya. Saya siapkan untuk stop loss, saya klik sell. Nah, last price di best offer price sebanyak 10 lot juga ya. Jadi di sini saya klik sell
Saya tulis ini sell to, ya. Itu. Jadi ini ancang-ancang saya supaya kalau misalkan sahamnya jatuh, saya sudah siapkan stop loss-nya. Kayak gitu, saya klik save task. Oke. Ini ini aktifnya 0 ya. Jadi dia belum aktif. Oke. Nah, seperti itu ya. Statusnya jangan lupa kita cek lagi. Di sini inactive ya. Satunya aktif, satunya non aktif. Supaya apa? Gitu. Jangan sampai nanti perintah yang kedua ini yang kalau misalnya aktif dua-dua nanti kita belum beli sahamnya tapi yang aktif malah menjual. Itu nanti repot ya. Nah, kemudian kita klik lagi new task seperti itu. Ya, kita pilih done condition ya. Nah, di sini saya pilih user label ya, biar lebih enak. Di sini sih untuk 3 ini nggak ada pengaruhnya ya. Ini spesifik ID reg ya, ini. Kemudian stock buy or sell ya, kita pilih buy or sell aja kayak gitu atau user label. Saya pilih user label aja. Nah, kemudian full match ya, supaya saya nggak bingung. Jadi saham itu saya miliki semua full utuh 10 lot, baru saya jual. Seperti itu ya. Kita klik dulu ini perintah yang pertama, buy itu, kemudian klik OK. Nah, sudah. Kemudian di sini jangan klik buy atau sell ya, tapi activate ya. Activate, kemudian browse test. Di sini kita klik lagi perintah yang kedua. Oke. Seperti itu. Nah. Oke. Nah, jadi kita klik save task. Oke. Nah, jadi kalau misal ini saya sudah dapatkan sahamnya secara full sebanyak 10 lot seperti itu. Kemudian sahamnya jatuh. Nah, sahamnya misalkan sudah ancang-ancang jatuh, maka otomatis di sini dan conditionnya mengaktifkan perintah yang kedua kayak gitu. Jadi sudah sudah selesai full match semua nih, saya dapat 10 lot kayak gitu. Maka otomatis perintah yang kedua akan diaktifkan oleh yang ini tadi, down condition. Seperti itu ya. Itu. Jadi sangat mudah ya untuk teman-teman untuk teman-teman coba-coba sendiri. Itu fungsi daripada done condition. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Mungkin ada 3-4 perintah kayak gitu ya, buy or sell, atau yang bagaimana rumitnya kayak gitu, bisa teman-teman atur sendiri. Tapi ingat ya, itu resiko teman-teman tanggung sendiri. Seperti itu ya. Saya juga coba-coba ini juga robot trading ini bukan sekali 2 kali, berkali-kali juga di beberapa kondisi market ya. Saya coba simple, saya coba breaking, saya coba ini reversal, kemudian down condition dan lain sebagainya. Saya otak-atik sendiri kayak gitu. Kalau misalkan salah ya saya tinggal saya tinggal pelajari lagi. Dan untuk menghindari kesalahan itu betul-betul saya pelajari terlebih dahulu fungsinya. Tuh ya. Jadi jangan lupa kalau misalkan teman-teman sudah bergabung di Indo Primer Sekuritas, sudah membuka rekening RDN di iPod ini, teman-teman silakan
menonton ikut webinarnya seperti itu, supaya teman-teman bisa mendapatkan wawasan lagi lebih dalam di situ. Karena jujur webinar itu dia materinya diulang-ulang kayak gitu ya, nggak langsung dia terusin kayak gitu. Nanti misalkan technical analisis dasar itu diulang lagi kayak gitu, kemudian yang menengah sampai yang kalangan expert itu. Atau juga teman-teman bisa ngikuti subscribe di Indo Primer channelnya, itu lengkap dibahas tuntas di situ ya. Ada yang misalkan investasi jangka pendek, jangka panjang, dan menengahnya seperti itu ya. Saya mohon maaf kalau misal di dalam penyampaian saya mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang salah kayak gitu ya. Mungkin seperti tadi ada yang lupa, silahkan teman-teman klik di kolom komentar, dan juga saya juga minta maaf ya kalau misalkan ada sedikit kekeliruan seperti itu ya, penyampaiannya mungkin kurang bagus, saya memohon maaf ya, karena jujur ini juga saya pemula, saya juga men-sharekan ke teman-teman. Kemudian tujuan saya juga men-sharekan bukan berarti saya master seperti halnya Master Gema, kemudian Ryan Velvet, dan juga Om Ben, enggak. Saya masih user pemula seperti itu ya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan seperti teman saya tadi, silakan teman-teman atur di kolom komentar ya. Kalau misal saya bisa jawab, mudah-mudahan saya akan jawab semaksimal saya. Kalau misalkan saya tidak bisa, saya mungkin aturkan di saya misal di channel, teman-teman bisa cari di channel-channel yang lain. Mudah-mudahan ya ini bisa menambah referensi teman-teman lagi dalam mempelajari robot trading dan materi-materi yang lain seperti itu. Nanti pembahasan yang terakhir ini apalagi direct action itu terakhir, nanti itu sudah kelar ya, direct to action sudah kelar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.